semangat pagi kita akan latihan mengerjakan soal. Nah, soal nomor 1, voltmeter dan ampermeter merupakan alat ukur dari. Ya, ini jawabannya adalah voltmeter adalah pengukur beda potensial dan ampermeter adalah pengukur kuat arus listrik. Jadi jawabannya adalah C. 2. Ini terdapat gambar mengukur beda potensial menggunakan voltmeter tadi ya, dan mengukur kuat arus. Kita lihat di sini bahwa voltmeter dipasang secara paralel sedangkan ampermeter dipasang secara seri terhadap yang mau diukur. Besar tegangan yang diukur oleh voltmeter adalah, berarti ini yang sebelah kiri ya. Nah, di sini hasil pengukuran adalah angka yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Yang mana itu? Ini adalah angka yang ditunjuk. Skala maksimumnya adalah 120 dan batas ukurnya adalah 300 volt. Sehingga hasilnya adalah 80 per 120 dikali 300 volt sama dengan 200 volt. Pas ya. Ini adalah 2 per 3 kali 300 volt. Maka jawabannya adalah B. 3. Perhatikan rangkaian 3 lampu berikut. Nah, kalau kita lihat ini adalah rangkaian seri. Seri artinya dia satu jalur. Nah, jika lampu B dicopot, dilepas ya. Nah, ini adalah kemungkinan yang terjadi. Jika lampu B dicopot, berarti di sini akan terputus rangkaiannya. Karena kamu tahu bahwa lampu itu merupakan juga termasuk penyambung rangkaian ya. Maka dia bisa arusnya mengalir. Saya ulangi, maka arusnya bisa mengalir. Maka jawaban yang benar adalah jika B dicopot, maka arus listrik akan berhenti karena rangkaiannya menjadi rangkaian terbuka. A dan C akan mati. Maka jawabannya adalah B. Nomor 4. 3 buah hambatan masing-masing 2 ohm, 6 ohm, dan 1,5 ohm dirangkai seperti gambar berikut. Nih lihat ya, 2 ohm, 6 ohm disusun secara paralel dan seri terhadap 1,5 ohm. Nah, hambatan total dari ketiga hambatan tersebut adalah nih. Nah, langkah pertama adalah kita mengerjakan yang paralel dulu, yang saya lingkari dengan lingkaran biru antara 2 ohm dan 6 ohm. Kamu tahu bahwa 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Langsung saya masukkan harga-harganya. 1 per 2 tambah 1 per 6, kita samakan penyebutnya. 3 per 6 tambah 1 per 6 menjadi 4 per 6. Nah, ini adalah kita lakukan perkalian silang, maka 4 kali RP sama dengan 6 atau RP-nya sama dengan 6 per 4 atau sama dengan 1,5. Jadi hambatan paralel ini adalah nilainya 1,5 seri terhadap R ketiga. Kalau seri dia kan dijumlahkan ya. Maka R totalnya adalah seri dari yang paralel dengan R yang ketiga. Maka kita jumlahkan RP tambah 1,5. RP tadi 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 3 ohm. Kita hanya menghitung hambatan total. Yang kelima, bahan-bahan yang tidak merupakan ferromagnet adalah. Apa itu ferromagnet? Ferromagnet adalah bahan yang ditarik dengan kuat oleh sebuah magnet. Nah, jawabannya adalah aluminium, besi, baja, nikel itu termasuk jenis ferromagnetik atau ditarik dengan kuat oleh sebuah magnet. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. 2. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. 3. Semakin rapat garis gaya magnet, semakin kuat medan magnet di tempat tersebut ya. 4. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub selatan dan masuk ke kutub utara magnet. Nah, pernyataan yang sesuai dengan sifat-sifat garis gaya magnet adalah, yang salah itu adalah 4. Garis-garis gaya magnet dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, jawabannya adalah C. 1, 2, dan 3 benar. Nomor 7. Salah satu cara memperbesar GGL induksi. Apa itu GGL induksi? Beda potensial yang dihasilkan dari proses induksi elektromagnetik. Untuk memperbesar GGL induksi, yang pertama adalah kita memperbanyak lilitan kawat. Yang kedua adalah memperkuat medan magnet. Dan yang keempat adalah menggerakkan magnet dengan cepat. Maka jawaban yang sesuai di sini adalah yang C, yang A, bukan memperbesar ukuran magnetnya tetapi memperkuat gaya magnetnya ya yang sebenarnya.
8. Jika medan magnet digambarkan sebagai garis bertanda panah, ya, maka garis-garis gaya magnet paling rapat adalah, tadi sudah ada di pertanyaan nomor 6, maka jawabannya adalah yang paling rapat adalah di bagian magnet yang paling kuat. Berarti jawaban yang benar adalah di kutub magnet. 9. Ya, ini berikut adalah kumparan yang berisi inti besi lunak. Ini kumparan yang ujungnya A dan B. Nah, kalau kita ikuti arah arus ini, maka di setiap kumparan yang melilit inti lunak ini adalah arahnya ke bawah. Jadi jika kita seolah-olah menggenggam kumparan A atau inti besi lunak, maka arah putaran keempat jari itu adalah menyatakan arah magnet, itu ke bawah. Nah, jempol kanan kita ada di ujung B. Berarti arah jempol itu menunjukkan kutub utara dari sebuah elektromagnetik solenoida, dan ini didekati dengan kutub selatan magnet permanen. Tadi ini utara, ini dekati dengan magnet permanen pada bagian kutub selatan. Kita tahu utara dengan selatan adalah, ya benar kamu, tarik menarik. Maka jawaban yang benar adalah A. 10. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut, ya, jawabannya adalah ferromagnet adalah ditarik kuat dengan magnet, paramagnetik adalah ditarik lemah, sedangkan diamagnetik itu lebih kepada sedikit ditolak. Jawabannya adalah B. 11. Perhatikan gambar berikut. Ujung besi yang dekat dengan kutub selatan magnet menjadi, kita lihat gambar. Nah, ini kalau besi, ya, Mem sudah pernah mencobakan ini ya. Kalau besi, ujung besi didekati dengan sebuah kutub magnet, dalam hal ini kutub utara, maka dia kan besinya kan ditarik. Seolah-olah mereka ini kita bayangkan tarik menarik, berarti ini menjadi kutub selatan. Besinya menjadi bersifat magnet, walaupun nanti sementara. Artinya kalau kita jauhkan dari magnet permanen ini, kemagnetannya hilang, tetapi sementara dekat dia ini menjadi kutub selatan. Kenapa? Bisa kita bayangkan bahwa mereka ditarik selatan. Oke, mari kita lihat. Jawaban yang benar adalah A. 12. Yakni faktor memperbesar elektromagnetik yang benar adalah kecuali memperbesar kuat arus, benar ya, memperbanyak jumlah lilitan, menyisipkan inti besi, ya ABC-nya benar, memperkuat magnet. Syarat timbulnya gegel induksi pada kumparan adalah, jawabannya mana nih? Ya, benar. Perubahan jumlah garis gaya magnet yang masuk ke kumparan. 14. Besar gegel induksi dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini. Sebenarnya sudah berulang soal ini ya. Jawaban yang benar, kecuali adalah besar kecilnya magnet. Bukan besar kecilnya magnet, tetapi adalah besar kecilnya kekuatan medan magnet. 15. Transformator step down. Down berarti penurun tegangan memiliki jumlah lilitan. Mari kita lihat jawabannya adalah step down berarti menurunkan tegangan, berarti lilitan sekunder lebih sedikit dibanding lilitan primer. Maka jawaban yang tepat adalah, ya ini sekunder, lilitan sekundernya lebih sedikit ya. Kalau dikatakan lilitan primernya lebih banyak dari sekunder, berarti sekundernya lebih sedikit. Jawaban yang benar adalah A. Ini permainan kata-kata. Nomor 3. Besar gegel induksi dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini kecuali, ini pun sudah berulang. 17. Perhatikan skema transformator berikut. Ya, ini sebuah transformator. Jika perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 3:1, artinya primernya lebih banyak, berarti ini pada yang bagian kanan adalah kumparan primer dan yang sebelah kiri adalah kumparan sekunder ya. Tidak selalu harus di sebelah kiri kumparan primer dan sebelah kanan kumparan sekunder, tidak ya. Kita lihat pada soalnya. Dan transformator dihubungkan dengan tegangan 240 volt. Maka daya pada hambatan listrik adalah, ini jawabannya, mari kita lihat. Nah, kita gunakan persamaan untuk transformator. VP per VS sama dengan NP per NS. Kita masukkan. VP-nya diketahui adalah 240 per VS sama dengan 3/1.
maka VS sama dengan ini boleh kita sederhanakan, bagi 3 ini 80 dengan 1. Lakukan perkalian silang 1 kali PS 1 kali 80 volt. Sehingga PS dalam ini P power ya, daya sekunder itu sama dengan V kuadrat VS kuadrat per R, atau kita masukkan nilainya 80 kuadrat per 100 ohm. Itu adalah 80 kuadrat adalah 6400. Benar ya, ini 64, ini nolnya ada 2, berarti 6400 per 100. Nolnya hilang, tinggal 64 watt. Jawabannya adalah 18. Sebuah transformator dihubungkan dengan sumber tegangan 200 volt. Jika jumlah lilitan kumparan primer 400, lilitan dan kumparan sekunder 300 lilitan, maka tegangan sekundernya adalah berapa ya? Ini ada pilihannya, jawabannya adalah PP per PS sama dengan NP per NS. Kita masukkan harga-harga sesuai yang diketahui, yaitu VS-nya adalah 200 per VS sama dengan 400 per 300. Kalau kita lakukan perkalian silang di sini, atau kita matikan dulu nolnya 2 ya, dia tinggal 4 per 3. 3 kali 200 600 sama dengan 4 VS, maka VS-nya adalah 600 dibagi 4 atau sama dengan 150. Demikian, tetap